beserta Faramis nih. Yap, Sunset Lover nggak boleh main dulu ya. No. No, Faramis. Kamu tidak boleh menggunakan Faramis terlebih dahulu ya. Tidak boleh, pakai yang lain dulu. Yap, di ban aja untuk Faramis. Karena memang dia kuat banget ya dengan Faramis yang selalu bisa nge-buying time, nge-deny lawan ketika sedang melakukan push. Belum lagi partnernya dia dari si Sawo ya ini. Sawo juga pegangan dia hampir sama dengan Apex. Antara Digi Oke, atau Tigreal. oke. Maka kalau kita mundur lagi sebelum-sebelumnya dulu Sawo Lolitanya bahaya. Om. Waduh, iya ya. Banyak yang bilang loh, Lolita habis di up Iya, guardnya dia iya Guardian Reflection sekarang. bakal muncul. Ternyata Tidak pernah muncul 0%. Iya, karena mantulnya juga nggak yang pasti ke tubuh langsung si lawan kan. Bisa kemana-mana ya. Iya, bisa mencar-mencar deh. Tapi untuk Kaja, Tapi buat lawan Brody bagus loh. iya sih. Brody, Iya. Brody. Pernah nggak kena tahun 4 memori tapi Anda yang meninggal? bukan teman saya. Teman saya yang sekarang. Siapa? Saya ngeton depan memori teman saya yang sekarang. Iya, soalnya kan bisa jadi kena temen kan kalau Iya. lagi nonton gitu kan. Saya habis itu dimarah-marahin. Oke. Lu nggak bisa ngelihat dulu di depan lo. Teman saya lagi nge-push Loli, saya ton depan memori. Stuck 4 om. Stuck 4, tapi nggak ada Nolan untuk Magister. Oke. Banyak Di ya. ban juga. Begitu banyak hero yang terlepas juga untuk di awal-awal. Akankah mereka mau bermain dengan meta-meta support lagi? Karena beberapa hero juga masih ada. Atau mereka berfokus lagi karena marksman nih. Carvey. One, Bruno, terlepas. Mereka bisa pilih, begitu banyak pilihan. Betul, jadi banyak ya. Ada Matilda juga yang lumayan udah sering kita lihat masuk ke fase ban. Iya, pas kita ngekas kan Artillery ban terus ya. Full series respect ya. ya. Tapi Valentine. Dino epic juga sekalian. Masih Karena ada- udah nggak ada Faramis. masih ada Novaria. Yap. Kita tahu hero yang cukup menakutkan di tangan Suns. Yap. Astral Sphere. Aimnya itu loh, luar Iya. biasa loh. Mhm. Tapi kalau untuk 2 pick awal ini juga ada Arlot terbuka. Banyak banget sih Banyak banget. Bicara tentang adanya gold laner 1-1 yang sangat laris manis nih sejauh ini. sekarang. Betul. Masih Dan- terbuka juga. benar. Tapi menurutku One kalau mau diambil sekarang, ini Devu mereka bisa mainin max pick mereka. Ya. Obviously bisa keluar. Betul. Mereka mungkin bisa menyimpan hal tersebut ya. Karena nanti pun masih ada satu hero lagi yang bisa mereka pick sebelum nantinya akan bisa nge-ban lagi karena beberapa hero dan mereka bisa menyimpan. Tapi Kadita beserta dengan Fredrin. Ini kali kedua ya muncul Kadita, Kadita untuk ya. Suns. Tapi ya memang ini walaupun Kadita kita tahu udah mulai Redup. tersingkir Redup, ya, ya. udah mulai kalah pamor sama Faramis dan Novaria. Tapi ya ini menjadi hero pegangan banget buat Suns. Iya, dan juga ini sangat susah untuk bisa ditangkap IMU-nya kan. Yap. Karena secara dari Valentina nggak bakal bawa Petrify dong. Iya dong. Iya kan, Flicker paling dia bawanya. Dan ya hanya bisa mengagetkan lah nanti dengan Rough Wave. Jadi lebih nyaman dengan Kadita. Dan juga dari Deva soalnya udah buka mid lanernya. Karena nggak ada nih antisipasi terhadap Novaria yang bisa ganggu trapping power dari Kadita. Yap. Mhm. Jadi ya Bruno. udah lebih nyaman lagi dan Terizla Bruno. Brunonya udah diambil duluan. Apakah One akan muncul di sini? Kemungkinan bisa. Kemungkinan besar jadi. bisa ya. Bisa jadi. Dan Dari benar, One it's time to fly. Fly solo gak? Ah, Beda ya? Beda. Fly Tapi together untuk- ini. Banning phase yang kedua. Sabar. Belum ada roamer dari sisi Devu dan juga junglernya. Ya. Magistor. Ada Martis juga nih. Mhm. Nah, Iya tadi kan? udah terlihat juga kan, Kaja di band di awal, satu efek supresinya udah nggak ada. One di sini bisa bergerak bebas, Poveus tinggal ditinggalkan. Kalau emang mereka mau fokus untuk bisa membantu One, ya udah Kufra dan juga Pove ya. Mhm. Oke. Lebih Emang aman bener-bener- ya. Iya, lebih aman gitu jadi. Tapi apakah mereka akan berfokus ke situ? Nah, itu yang kita tidak tahu dari Hmm. Onyx. Dan minimal harus ada yang bisa cek kerumputan sih. Iya, Ini Kaditanya nih ngeri. Bisa ada di mana aja dan Di band Digi. menghancurkan momentum juga kan Digi ini. Digi is not back ya. dan menghancurkan Benar-benar konsentrasi defense. kita ya. Iya, konsentrasi kita loh. Karena memang mengganggu nantinya ya. Loh. Nanti Rough Wave-nya nggak bakal bisa one hit semisalnya time journey masih tersedia. Ini dari mana ini? Kok Ini- kompak? Ini harusnya dari ini gak sih pendukungnya Devu? Bisa jadi. Iya dong. Kompak gitu ya? Heeh. Langsung dikirim kayaknya dari ECA ke sini. Boleh, Ke sini, ke Filipina. boleh juga.
Mantep banget itu. Oke. Apalagi kan udah top 6 lah, ini butuh boostingan semangat lagi kan. Betul. Oke. Ini 1 hari sebelum kita ada break ya. 2 hari. 2 hari, betul. Nanti kita bakal masuk ke knockout stage yang kedua, tapi Minotaur yang ditutup. Oh, berarti tutup apa coba yang kedua? Tigreal. Iya. Kalau udah gak ada Digi itu kemungkinan Mino keluar, Tigreal keluar. The Martis gak ada Martis. Pede loh mereka. Karena kan untuk sekarang juga Terizla-nya udah ada. Mereka kalau mau di mid juga udah ada gitu loh. Untuk dari Valentina-nya. Jadi banyak banget hal-hal yang udah terlihat tadi di awal hingga membuat juga dari one-one-nya nggak perlu terlalu cemas lah. Ya. Ini ada Tigreal dan ada Kufra juga ya. Ya. Buat B-Boy atau ya justru bisa maksimalin lagi dari support hero Matilda terbuka atau iya, ada Matilda. one isi Angela. Wow. Ya Angela terlupakan ya. Iya. Itu Karena menghilang. beberapa case dari tim emang ada yang Prayo dan ada yang enggak kan. Ya, dan Chow. Dan Chow. Oke. All the injustice in the world. Oke, ada Tigreal tapi Baxia Angela juga nih masih ada. Tetap ya mau sisi apapun yang akan diamankan juga oleh pemain dari Onyx di sebelah juga akan memiliki sisi tersebut. Karena udah ada Valentina tadi di early game yang memang mereka amankan. Kita lihat saja Onyx. Wah, direct lagi. Direct. Semenjak MPL Playoff Season 12 kemarin, kita lihat bagaimana spam directnya dari... Ini kan bisa di flex sekarang. Nah, bisa tukeran. Bisa tukeran kan? Heeh. Dan ya fun fact-nya jelas, Onyx sepanjang pakai darat belum pernah kalah. Dan juga directnya build tank kan, itu menjadi pelopor juga ya. Yap. Jadi Bapak daerah Indonesia kah? Dan ini bagus banget loh. Draft yang ini sebenarnya untuk mendinai counter adanya Baxia. Bener. Kalau mau diambil. Oh Baxia Angela ada daerah. Iya, armor breakernya ganggu banget kan. Dan terlihat untuk tidak akan Baxia, Aka yang dipilih terlebih dahulu beserta satu sosok roamer. Matilda buat main kiting lagi. Main kiting ya, main panjang gitu. Kalau memang nyaman nantinya. Yap. Atau Ya itu dia. gak ada atau. Gak ada atau. Matilda. Opsi yang cukup baik karena ini juga sekalian buat nutup lagi hero-nya Kiboy kan. Ini belum kelihatan nih. Atau bisa aja kita digocek lagi, Kaditanya di Kiboy. Iya itu Nah, bisa. loh. Itu bisa. Ya. Tadi Kiboy atau Novaria sekarang yang terakhir kan diambil jadinya. Jadi dengan hero-hero yang kayak begini, apalagi hero-hero setup juga dari Terizla yang kadang emang membutuhkan satu momentum tersebut. Bisa digagalin juga dengan Renovaria, bisa digagalin juga dengan satu rumput yang mungkin udah diamanin duluan juga oleh Kadita. Ya. Let's see. Ya, Combo lama kah kayak Grok Kadita. Yap. Kadita dan ternyata yang diambil adalah Gord. Gord. Ini dia fleksibelnya. Gord coba. Karena mungkin kalau ngelihat dari hero-heronya Devo, empatnya tuh bener-bener jarak dekat kan. Oke. Bisa kayak begitu ya. Itu Dan- ada nyangkanya ini, mereka tahu-taunya ini. Kemarin mereka udah hype banget ngeluarin hero Nova. Tahu-tahu hari ini Gord. Gord ini untuk nembusin Terizla dengan Akai juga kan ya sebenarnya. Dan juga bisa main jauh dengan lemparan dia dengan Mystic Projectile-nya. Ya plus mereka juga nggak boleh ke-trigger, kenapa? Karena sekarang ada Matilda. Matilda bisa dengan sangat-sangat gampang untuk ngejemput siapapun dan ini adalah tim comparison-nya. Ya berarti ini akan membuat Kairi menjadi garda terdepan. Oke. Fredrin dia yang bakal ngegawangin nanti untuk masuknya Suns bersama dengan E-Boy. Yap. Si Diamonds. Ya, ini dia Cheesepick yang membuat dari Devo menyangka-nyangka. Ini Kaditanya ternyata pikirnya ada di Suns, ternyata di Kiboy. Bertukar lagi. Jadi buat teman-teman semua, ini dia match yang pertama di game yang pertama. Coba kita mau lihat dong bagaimana prediksi kalian. Coba nongol di kolom komen. Prediksi kalian skor akhirnya berapa? Kalau tadi Pulung 3-1, Om Wawa 3-0, Aul 3-0. Nah kalau kalian berapa? Nongol di kolom komen sekarang. Cepat! Cepat, tapi ya pastinya prediksinya harusnya ke Onyx semua ya. Kita akan melihat untuk Gord yang sekarang muncul, Om. Ini muncul lagi nih di knockout ya. Iya, Gordnya memang yang buat dia menjadi efisien ya berjumpa dengan hero melee karena range yang bisa diberikan dari Mystic Projectile. Itu jelas sangat-sangat mengganggu dan juga nanti dengan satu Ice Queen One efek slow-nya digabungkan dengan Mystic Gush itu berasa banget. Yap. Dan udah rame nih yang kasih 3-0, 3-1. Ih mantap. Jangan lupa kasih hashtag One Mission One Glory dan sekarang Idih. Indonesia. Tapi Kid Bomba ini dipegangin sama Boots. Iya, walaupun Kid Bomba membawa palu yang gede banget tapi tidak apa-apa. Boots masih punya satu kakinya untuk bisa menendang. Mau kemana lo? Kirain bawa gear, dia kan bawa gear di tangan. Iya, tapi dipegangin terus-terusan sih ngebuat dari hero team fight ya yang kita tahu bagaimana Terizla ini sangat diperlukan nantinya. Yap. Ini
lambat untuk bisa melakukan rotasi, Om. Nah ya, dan ini ada cukup banyak flicker yang dipakai juga. Boots, Sans dengan flicker. Nih sedikit lagi ya, seperti biasa heavy spin dikeluarkan. Hey, 2 orang langsung terjepit dan sekarang Kairi-nya 1 hit terakhir. Mau nggak mau Kairi. Belum level 4 tapi Kairi sudah terjebak di area tersebut. Seperti biasa sebelum adanya turtle yang pertama muncul, harus akan ada satu tumbal proyek dulu yang dicari. Ya, tapi kalau ngelihat dari first blood-nya, ini match up juga sih yang Yep. agak berat ya. Fredrin lawan Akai, Om. Redrin Akai ini memang duel ini ya, Retribution yang siapa yang nyimpen ultimate ya, terutama buat Akai. Selama Akai punya heavy spin, kemungkinan besar sekali dia bisa memenangkan peraduan untuk di objektif turtle. Enak ya buat Enak kontes banget. terus-terusan kita Tinggal lihat ya. dijauhin, dia juga bisa di buff sisi lawan. Dan bahkan ada 2 Purify loh di Sunset Lover dan juga Carvi. Wah ini respect banget ya pastinya. Respect. Tapi untuk di area turtle kayaknya bakal diganggu nih. Yap, sementara sekarang mereka memberanikan diri untuk maju dan berhasillah sudah. Deus10 mengamankan turtle yang pertama, namun Kairi double kill didapatkan oleh Terisla. Wow, Kid Bomba dan triple kill, what? Oke. Oh Ini my God. bukan early game yang diinginkan oleh Onyx, tapi sementara waktu Dusfold, mereka benar-benar sedang memegang kendali di 2 menit awal. Kid Bomba punya damage yang mumpuni untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx karena kita tahu mereka juga tipis. Gord, terus juga si Kadita. Kadita tadi gak punya item yang memang durable buat di awal. Kan di awal kan ngandelin item ya butuh waktu. Terus juga mereka kan mainnya cukup nabrak ya. Dengan adanya Kadita yang harus ngasih badannya ke depan. Dan itu enak banget dibuyarin sama Magistornya. Tapi setidaknya tadi ada purple buff yang dicuri sama Sans. Oke, pertukaran ya. Aha. Mau nggak mau ya Om ya, mereka pun harus memutar otak untuk bisa mencari lagi satu pertukaran yang biar bisa membuat mereka terasa adil. Namun dengan 2 point dead yang ada di dalam tubuh Kairi, coba lihat level 6 tetap bisa nyamain dari sisi levelingnya. Gimana farmingnya? 2 kali loh dia kena, tapi barusan Sans-nya mencoba untuk bisa melempar lagi ke arah Mystic Guys dan juga projectile-nya. Namun untuk sekarang dengan adanya satu rock wave yang udah dikeluarkan dan juga Megastar dijemput kayak begitu. Itu enaknya Matilda. Kating moment, udah sekarat tapi bisa diselamatin. Bahkan bukan cuman dijemput aja, itu ada shield dan juga heal-nya kan. Iya. Oh iya, tapi masih ada duel juga nih dari kedua. Wah, ditabrakin dong. Oke, slow di belakangnya Sunset Lover masih cukup jauh. Cuman tadi sebelumnya ya, antara Sans dan juga beberapa player, dia mencoba untuk bisa mendapatkan satu dengan satu projectile-nya, dengan injunction-nya. Tapi emang benar-benar belum ada yang kena, rotasinya juga terus berjalan. Cuman dari sisi leveling ini loh, tetap bisa dideketin jaraknya. Jadi nggak jauh-jauh banget walaupun mereka dari tadi juga udah kalah teamfight 2 kali. Tapi di tengah pertempurannya akankah kembali terjadi dan Keyboy berhasil langsung didapatkan. Ya, Iya. dan tumbangnya Keyboy juga ini akan memudahkan Dusfold untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Sejauh kita melihat bagaimana Onyx ini benar-benar terpressure, mereka harus mengandalkan cewek nanti. Masih ada cewek. Dan mau nggak mau Burst juga harus menjaga rekannya untuk bisa mengamankan dari purple buff-nya. Dan kemungkinan besar dari Turtle pun tidak akan mereka adu. Kenapa? Karena Retribution pun udah langsung digunakan pula oleh Kairi. Dan Kairi masih berfokus untuk bisa melawan farmingan. Tapi di bawah platingan diamankan oleh Kid Bomba level 8 versus level 6. Yap, dan ini bukan awal yang baik pastinya untuk Onyx 5-0. Belum berhasil mendapatkan satupun objektif ke arah Turtle. Dengan 2.500 tapi lihat. Dan heavy spin. kena lagi heavy spin terjepit. Dan selesailah sudah satu persatu. Mereka diambil loh. Yes, dan juga ini Sunset Lover yang nggak butuh Petrify. Dia bisa langsung nge-follow up inisiasi yang dilakukan oleh Magister dengan Rock Wave curiannya, Om. Meskipun memang agak sulit ya untuk mencari siapa yang bakal dicuri nanti Ya, buat ultimate-nya. Tapi ya Rafael masih tetap bisa buat diambil dia. Yap. Tapi setidaknya di sisi yang berbeda, One-One-nya masih free sejauh ini. Yes. One-One-nya masih bisa menyamakan diri dan One-One belum mendapatkan gangguan. Kita lihat apakah nanti One-One pun akan bisa menjadi satu penggendong handal di dalam tim Onyx. Karena Sawonya berputar-putar, Cycling Eagle pergi ke arah yang berbeda. Dan terlihat sebenarnya walaupun memang dari ceweknya belum kenapa-napa ya. Tapi match up lane-nya agak berat nih, kena poke terus sama Carvi. Ya, dan lihat bagaimana zoning dari Dusfold juga. Ini bagus banget ya, karena mereka memberikan keleluasan untuk Carvi bisa mendapatkan tarat dan terjadi. Untuk di area top lane, Dusfold mendapatkan hal tersebut juga. Wah, Buset, Kid Bomba kaya tuh. iya dia udah full plating tadi di bawah. Dapetin triple kill awal-awal gimana nggak kenyang. Iya, 4.000 sendirian, yang lain masih 3.000.
ya udah dapetin banyak banget keunggulan dan ya walaupun kelihatannya tadi di awal untuk Boots ya bisa sedikit memegang ke arah Kid Bomba tapi lengah dikit, fight-nya wah kehadiran Kid Bomba ini menjadi sebuah momentum lagi yang bisa dipegang sama Deathful. Ini outer turret di atas pun udah tumbang, deretan item pun udah terlihat dan satu orang. Akhirnya ada shutdown yang berhasil tercipta dan Kid Bomba menjadi korbannya. Trapping power ya, tapi banyak banget tadi research juga yang harus disumbangkan untuk bisa menumbangkan ke arah Kid Bombanya. Tidak ada sosok X-Villain dan ini harusnya momentum bisa dipegang sama Onyx untuk setup ke arah Turtle. Yap, apakah ini waktunya untuk ritual recall langsung di depan dari player lawan ya? Karena mereka semua udah mulai berkumpul dan juga pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun, namun sekarang it's time to fly. Bagi cewek ada satu yang terakhir selesai sudah Magister. Bahkan sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan. 4 player yang miliki oleh Deathful pun harus mundur. Tidak bisa lagi berada di area river. Yes, dan ini udah mulai dipegang kendali harusnya dari segi fight. Dan kalau kelihatan dari indeksnya juga crowd control punya Onyx, ini jauh lebih tinggi. Ya, cukup banyak dengan adanya projectile tadi dan efek slow yang diberikan dari Mystic Gush yang membuat tim fight-nya langsung dipegang oleh Onyx. Dan satu shutdown yang penting memang berhasil mereka dapatkan tadi. Itu shutdown yang membuat goldnya swing dan itu cewek yang dapetin dari shutdownnya. Yap, dan juga gak adanya Terizla di dalam fight di Turtle juga itu jadi sebuah pemanfaatan waktu yang begitu baik dari Onyx. Ya, itu sangat pas banget ya. Turtle ada, Kid Bomba juga lagi down. Yap, sementara sekarang cewek mencoba untuk bisa maju kah? Karena di dalam rebutan ada tempat yang berbeda, ada satu orang lagi. Dan Karvi berhasil dihancurkan hingga membuat 2 player. Waktunya untuk Onyx beraksi. Yes, what time is it? It's Onyx time. Ini butuh waktu yang tepat. Yap. Gak perlu cepat, yang penting tepat. Ini adalah yang dibawakan sama Onyx. Oke, awalnya ke pressure boleh. Tapi di saat udah ada waktu dan damage yang cukup juga untuk dihantarkan, chain CC-nya juga itu optimal, Om. Dan objektif yang mereka pakai tadi, dimana objektifnya adalah menangin satu lane dulu. Dan mereka tangkap apa yang paling penting. Yang pertama dapetin shutdown dari Kid Bomba. Yang kedua tadi mereka melihat Karvi juga lagi ada di bawah. Posisi mereka ada 4 pemain. Diterusin sama mereka. Dan ini juga pelan-pelan dari Onyx udah mulai bisa memegang kendali atas map-nya ya. Udah mulai mirror juga altar-altar turret yang tadi udah berhasil dihancurkan. Udah mulai disamakan keadaannya dan Kid Bomba dengan adanya Athena Shield. Dia respect banget terhadap damage dari Kiboy dan juga Sans. Karena walaupun true damage ya pada akhirnya Sans ini. Ya, Sans true damage tapi ya lebih ke menghindari adanya instant burst dari Kiboy. Yap, sementara sekarang dari satu pergerakan Mystic Gush-nya tadi sudah dikeluarkan. Walaupun belum terlalu optimal tapi setidaknya ada space juga yang tercipta tempat yang lain. Satu ototar berhasil ditumbangkan tapi Lord sudah memanggil mereka semua untuk bisa berkumpul di dalam area river. Nah ini adalah sebuah pertanda di saat ceweknya baik-baik saja. Yes. Di saat ikut perang, momentum yang diciptakan itu langsung membalikan keadaan ya. Ya, karena tidak ada yang bisa memberikan cewek secara langsung juga kan dari 5 hero yang dimiliki oleh Deathful. Ya, untuk nangkep gak ada single target. Memang ada Sawo tapi itu nabraknya pun langsung ke depan juga. Dan ini banyak badan, banyak weakness point yang bisa dibuka oleh cewek. Yap, sementara cewek melihat dari kejauhan, akankah dia mendekat dan sudah melemparkan lagi ke arah satu swallow pad-nya. Tapi weakness point-nya sudah terbuka semuanya. Akankah Kid Bomba mau maju ke bagian depan menggantikan posisi dari Magister yang memang sudah terbuka pula dari keseluruhan weakness point yang dia miliki. Tapi Burst-nya mulai maju lagi ke bagian depan. Ada Injunction yang udah langsung dikeluarkan pula bersama dengan Projectile. Tapi Lord-nya akan menjadi milik siapa? Karena sekarang di bagian belakang Mystic Gush-nya sudah dikeluarkan pula. Tapi Lord-nya berhasil diamankan oleh Deathful. Mereka semua mulai mundur. Tapi Kairi mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja ada beberapa player masih bisa selamat untuk kembali menuju ke arah base-nya. Ya itu ada satu pergerakan dari Kid Bomba yang walaupun dirinya pun tumbang, tapi pengorbanannya dia untuk bisa masuk ke lini belakang dari Onyx tidak sia-sia. Ngebuat dari damage dealernya ini nggak bisa bergerak terlalu luasa. Karena tadi flicker juga di-trigger untuk Sans-nya dan akhirnya Magister punya retribution yang on point. Ya, dan heavy spin tadi juga ya. Itu ya. Yang cukup terbantu tadi. Dan itulah dari Ako yang memang bisa menang duel dan adunya setiap kali kita melihat ada Ako yang cukup dekat dengan objektif ya jatuhnya itu 50-50. Yap. Setiap kali ada heavy spin. Nah, Kiboy itu numpang lewat, di belakangnya Burst juga numpang lewat. Tapi Burst-nya langsung balik arah. Namun 2 player di bagian bawah, cewek belum punya Inspire. Tapi siap untuk bisa membantu rekannya kembali. Swallow Pad langsung dibuang begitu saja. Dan sekarang Sawo pun harus merasakan akibatnya. Ada beberapa player yang udah mulai tertinggal. Dan waktunya kah untuk mereka bisa membalikan keadaan. Tapi Burst-nya berhasil dihancurkan. Tapi di bagian belakang dengan heavy spin berhasil menjemput pula ke arah cewek. Ceweknya berhasil terjepit tapi ceweknya berhasil lepas. Karpinya berhasil dihancurkan. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Tapi sekarang penalty zone udah mulai masuk lagi ke arah beberapa player. Hanya saja selesailah sudah pergerakan dari cewek. Tapi Kid Bomba San Kirian melawan.
Aisyah dan dikeroyok langsung sudah terwipe out. Wipe Deathful. out diciptakan. Ini dua momentum yang begitu baik. Kairi hampir tumbang tapi dia bisa kabur dan bahkan delivering damage balasan. Dan cewek udah kejepit, dia cukup tenang untuk bisa juga mengeluarkan dari Wind of Nature-nya tadi ya. Iya, dan dibantu dengan Mystic Gush jelasnya. Di Onyx, mereka menang, mereka dapetin objektif clear a lot. Mereka menang team fight juga karena ada team wipe yang terjadi tadi. Jadi keunggulan yang sangat-sangat banyak tadi baru saya diraih oleh Onyx juga. Dan mereka nggak terlalu tertinggal dari golnya, bahkan sudah mulai unggul sekarang. Sekarang dari Dustful-nya, mereka tadi berhasil untuk mendapatkan Lord, tapi kita bisa bilang itu adalah Lord curian. Bukan Lord yang benar-benar murni di start oleh mereka. Dan dari Onyx mereka bisa menunggu lagi sekarang untuk adanya Lord yang kedua untuk memancing team fight di sana. Karena menurutku secara item, ini Onyx mereka sudah sangat-sangat cukup sekali. Yep. Deretan itemnya pun untuk cewek sendiri udah ada Malefic Roar nih. Untuk team fight juga udah enak banget loh. Itu E-boy-nya malah udah punya genius sama defense ya. Jahat banget ya. Iya, karena justru kalau ngelihat dari Sansa yang lebih ke arah utility ya, dia punya Iya. Enchanted dan juga ada Ice Queen One di sana. Ya, jadi geniusnya nanti ngurangin magic defense. Dari Sansa yang bisa masukin damage maksimal. Yap. Jadi udah dibongkar, waktunya untuk dilanjutkan ya. Dilanjutkan, di laser ya. Tapi emang kombinasi dan komunikasi ya yang diharapkan juga untuk Onyx. Dan sekarang berbalik unggul dan lihat bagaimana Keyboy Konsil sudah terdengar. Yap, sudah terdengar sejauh ini. Sementara Kid Bomba pun menjadi abang-abangan yang harus menjaga pintu masuk agar tidak disamperin oleh beberapa player dari Onyx. Hanya saja Keyboy hampir saja tertangkap. Tapi Karvinya ternyata diam-diam sendirian nih. Dia dapetin inner turret di arah bawah. Dan Kid Bomba udah punya Winter Trancheon. Dia akan lebih berani lagi nantinya untuk ada di lini paling depan. Sedangkan Lord yang in hand sekarang sudah muncul juga. Sun sudah selesai dengan adanya Glowing One. Setup sudah dilakukan. Tapi ya ini Om, sekarang kalau ngelihat adanya utility jungler, tank jungler. Pedih. Itu wajib casting juga ya. Tarik ulur, Lord reset pun ini biasanya nggak ragu dilakukan kalau memang terpaksa. Selama masih ada ya Akai seperti itu. Itu Boots ngedorong sampai berapa orang tadi balik dari tengah loh. Boots sendirian tapi Lordnya sekarang masih berhasil diamankan oleh player Onyx untuk berhasil ditarik ke area atas, tapi Sawonya berhasil kabur dengan satu guiding wind dan Bootsnya sedikit lagi bisa penalty zone mulai masuk ke bagian depan. Tapi ceweknya bersiapkan untuk terbang, masih ada satu Winter Trancheon dan it's time to fly. Calvin Wadwan berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player, tapi Lordnya akan menjadi milik siapa karena Megastorm udah mulai maju ke bagian depan dan juga mengusir ke arah Kairi. Dan Heavy Spin dikeluarkan Kuna untuk membuat sebuah perimeter dan Lord berhasil diambil Deathful. Again, Kid Bomba menjadi sebuah pengganggu sehingga akhirnya pun walaupun dirinya tumbang, tapi Lordnya lagi-lagi bisa diambil sama Magister. Ya, timing masuk dari Kid Bomba tadi. Lompat dengan penalty zone dan dia juga menyadari kalau weakness point sudah terbuka ya. Dan mendelay terbangnya cewek tadi. Winter yang dipakai dan mau cewek memang agak terlambat untuk naik ke atas. Bukan tanpa alasan ya, dia nahan dulu walaupun pada akhirnya cewek tetap terbang. Tapi ini kan ada sedikit waktu lagi ya yang terbuang juga untuk gak langsung delivering damage secara optimal. Dan Lordnya berjalan di arah top lane, sedangkan dari Dustful mereka bakal coba untuk paksa bongkar dulu nih outer middle turret. Plus memberikan waktu kepada rekan-rekannya di saat ada Winter, mereka bisa menjauh. Jadi sekalipun terbang, damage dari One nggak nyambung kemana-mana, nggak merambat kemana-mana. Karena rambatan dari damage-nya akan berbahaya juga. Orang yang nggak bersalah, jadi kena imbasnya. Bener juga. Kau yang makan nangka, aku yang kena getahnya. Aku udah hati-hati di belakang. Tapi untuk Lordnya masih bisa ditahan juga tanpa bisa menghancurkan satupun base turret nih sejauh ini. Dan Mystic Gush sudah dikeluarkan pula. Sementara itu Kid Bomba langsung dipanggil pulang. Karena terlalu berbahaya. Dan juga Megastar mencari informasi, maju ke bagian depan. Dan ada barusan terlihat dengan injection yang sudah dikeluarkan pula. Hey, cukup santai mereka. Masih cukup tenang juga. Tapi lagi-lagi ini Sawo menjadi adanya penghancur momentum dan kalkulasi. Berkali-kali loh penyelamatannya. Dia juga buka guiding wind, ada sedikit heal up-nya. Itu jadi sedikit buyar kalkulasi yang udah harusnya tadi bisa diambil sama Onyx. Ya apalagi efek slow-nya memang bisa dihindari dengan guiding wind kan. Panggil aja keluar dari sana. Tapi untuk defense Onyx, ini mereka kuat banget. Mereka punya Suns.
Tadi kita melihat bagaimana cepatnya mereka langsung bisa clear wave minion, mereka bisa main tabrak juga, dan Mystic Projectile yang selalu bisa mencek area rumput yang nggak terjangkau sama sekali. Dan positioning sejauh ini dari Suns yang bisa dibilang nggak ada escape ability selain dari flicker yang dia bawa. Ini masih termasuk bagus loh. Karena mereka baru dapetin 1 poin dead juga kan Om. Tapi setidaknya dia bisa menjaga dirinya juga, bisa menjaga positioningnya. 1-1 pun harus bisa sweeping lagi atas, tengah, bawah, mobilitas yang sangat tinggi emang benar-benar harus dimanfaatkan. Oh, tadi ada flicker ya, trigger. Yap. Dan kalau ngeliat dari damage takernya juga ini cukup sinergi sama apa yang Pak Pulung bilang kan. Dia jaga dirinya luar biasa bagus. Ya, tapi flicker yang dipakai tadi ini sebenarnya agak serem nanti karena untuk Lord yang spawn juga tanpa flicker nanti. Jadi dari Suns harus bermain benar-benar di belakang. Yap. Paling belakang juga jangan, ntar kejauhan. Iya, Ya sama ya. Temennya di mana dia di mana gak nyampe kan. Enggak. Jaga jarak aman, jaga jarak aman aja. Jaga jarak aman. Jangan jauh-jauh juga. Tapi ini dia Lord yang memang masih belum ter-evolve sebenarnya. Apalagi keadaannya bisa dibilang sekarang udah mulai imbang ya. Gak kelihatan adanya dominasi dari salah satu tim nih. Iya, Network sekarang Onyx yang megang. Iya. Malah Onyx yang mimpin. Padahal tadi mereka tertinggal cukup jauh. Tapi Mystic Gasnya, hey! Apa yang sudah terjadi? Sudah terlihat ada satu Mystic Gas yang dikeluarkan. Lordnya mulai ditarik lagi menuju ke arah dari Magister. Mau kemana perginya satu Lord ini? Karena dari Kairi dan juga Magister masih berusaha untuk bisa mendapatkan hati dari Lord. Ngebantu clear cepat aja ya buat mid lane-nya juga. Tapi ya zoning sudah mulai dilakukan, setup menuju ke arah Lord udah mulai ditarik ulur dan entahlah. Kalau ngelihat dari Akai, power untuk bisa kontes ini jauh lebih besar. Ya, heavy spin sih yang selalu bisa mengganggu. Karena nggak ada yang bisa meng-cancel heavy spin. Plus positioning dari Kiboy. Coba lihat siapa yang akan menebak dia ada di area tersebut. Coba lihat Kiboynya mulai maju lagi ke bagian depan. Satu. Rockwave pun sudah dikeluarkan. Akhirnya Lordnya pun menjadi milik dari Onyx Plus. Crossbow tank pun memberikan damage kepada pemain-pemain yang dimiliki oleh dia. Pada waktunya untuk mereka bisa membalikan keadaan. Coba lihat one-one yang di bagian belakang. Langsung lompat-lompat siap untuk mengejar siapapun yang ada di bagian depannya. It's time to Onyx bersinar kembali. Wow, positioning Kibo yang sangat-sangat unpredictable. Connect ke arah Karvi dan akhirnya momentum bisa diciptakan oleh Onyx dan sekarang. Wow, Mystic Gasnya connect kembali. WO langsung diaktifkan Akarka. Brunonya bisa bertahan di area tersebut. Tapi Karvinya berhasil diamankan. Hanya ada 2 player saja terkena lagi dari projectile-nya. Waktunya untuk recall mungkin akan langsung dibuat oleh Sans. Tapi barusan ada Mystic Gas pula yang udah dikeluarkan oleh Sansan. Tapi sekarang sedikit lagi yang tersisa dimiliki oleh Sunset Lover dan harus masuk lagi untuk meregen lagi SP yang dia miliki dan juga Kid Bomba sudah ada kembali dengan satu wave minion udah mulai masuk ke dalam satu base utama mereka. Tapi penalti zone connect karena beberapa player hanya saja sekarang dengan satu intervention setidaknya dia masih bisa melindungi dirinya dari satu crossbow yang dimiliki oleh One plus Lordnya masuk Sunset Lover sendirian dan tidak untuk waktu yang lama dia berbekilah game yang pertama pilih Onyx. Yap, awal